Saya berpikir bisnis yang paling sustain adalah bisnis yang banyak dirasakan manfaatnya oleh orang. 2004 awal Januari mereka datang dan pada saat itu membutuhkan sangat urgent beberapa item yang ditinggalkan oleh vendor yang lama dengan jumlah 15 kontainer. Subhanallah, 15 kontainer ini semuanya gagal. Kurang lebih nilainya pada saat itu mungkin 150.000 US dollar. Kalau kita Indonesiakan 1,5 miliar pada saat itu. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa siap untuk menanggung atau mencicil, mengangsur kerugian yang diderita bar. Bismillah, alhamdulillah. Nama ana Jamaluddin. Dulu sih sebenarnya sering dipanggil Didin, bahkan sekarang juga Didin. Usaha ini berawal dari tahun 2003. Berawal dari saat terakhir saya kuliah, saya justru membuat tulisan tentang rotan. Itu jauh sebelum saya merintis usaha rotan. Artinya karena pada saat itu saya dari Cirebon dan saya diminta untuk menuliskan sesuatu sebelum saya menyelesaikan kuliah saya. Yang saya tulis itulah kebetulan tentang rotan. Nah, pada saat itulah tahun 1999 saya menulis tentang rotan. Tapi pada saat itu memang saya juga nggak pernah berpikir akan berusaha atau berbisnis di rotan. Berawal dari pengalaman sedikit pengalaman bekerja dengan teman. Dari situlah saya mulai mendirikan satu usaha. Dengan perjalanan waktu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan mudah. Pada tahun 2003 dicoba dengan 2 kontainer, itemnya Selangor, garden item. Dicoba 2 kontainer, qadarullahnya belum memuaskan. Coba lagi 1 kontainer, masih belum memuaskan. 2004 awal Januari mereka datang dan pada saat itu membutuhkan sangat urgent beberapa item yang ditinggalkan oleh vendor yang lama dengan jumlah 15 kontainer. Subhanallah, 15 kontainer ini semuanya gagal. Kurang lebih nilainya pada saat itu mungkin 150.000 US dollar. Kalau kita Indonesiakan 1,5 miliar pada saat itu. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa siap untuk menanggung atau mencicil, mengangsur kerugian yang diderita bar. Beliau atau mereka menerima pengajuan dari saya hingga akhirnya Juni 2004 mereka datang lagi membawa PR. PR itu sampel yang mereka minta atau inquiry lah bahasanya untuk dibuatkan untuk season 2024 pada saat itu. 2004 pada saat itu. Saya masih ingat betul item yang dipilih itu hampir 20. Kalau total volumenya hampir setengah kontainer kita kirim ke buyer 2004 itu bulan Juli. Ketika sampel nyampe di sana, merinding saya menceritakan ini. Artinya betul-betul suatu yang anugerah yang luar biasa. 20 item sampel yang dikirim, yang dipilih 10, diseleksi oleh mereka 10, dan 1 item dipesan 10 kontainer. It's almost 100 container. In that year 2004. Kalau saya mengevaluasi, mengkoreksi diri, saya ketiban sedikit curahan berkah dari mungkin amal soleh orang tua saya. 2004 itu kita mulai karena dari pengalaman yang sudah kita jalani 15 kontainer, 2 kontainer, dan 1 kontainer. Kita agak strength, kita kuatkan manajemen, kita kuatkan pengawasan, kita kuatkan logistik. Hingga akhirnya saya melibatkan banyak pengrajin, saya banyak konsultasi dengan mereka, dan saya juga mengajak mereka. Ini order kita, jadi ayo kita bersama sukseskan, ayo kita bersama saling bahu-membahu. Pada saat itu Masya Allah, saya belum banyak kenal pengrajin dan saya belum banyak kenal orang. Bahkan untuk mengambil atau meminta bahan baku pun kita belum bisa, hitungannya bahasanya kalau bahasa sekarang itu kasbon belum bisa. Jadi harus cash and carry. Tapi dengan bantuan para pengrajin, pemikiran bagaimana
memuluskan proyek ini gitu kan, bagaimana melaksanakan order ini yang secara logika dari kapasitas gudang dan kemampuan bahkan pengalaman kita itu jauh dari apa yang kita harapkan. Perlahan satu persatu kontainer kita kirim. Alhamdulillah order 100 kontainer pertama yang customer kita percayakan berjalan dengan lancar, bahkan kalau boleh kita ngomong mumtaz. Hingga tahun-tahun berikutnya terus berkembang dengan pengembangan development yang ada. Alhamdulillah berjalan sesuai harapan customer. Pada saat itu saya selalu menggaungkan bahwa jadi kalau kita mau memproduksi barang, jangan berpikir bahwa ini adalah kita yang produksi. Berpikirlah bahwa kita ini sebagai seorang pembeli, yang mana ketika membeli sesuatu kita berharap bahkan mengharuskan barang ini sempurna. Jangan kata gompel, jangan kata cacat, tergores sedikit pun kita enggan untuk mengambilnya. Nah, itulah yang saya terapkan dari awal ketika 100 order, 100 kontainer pertama diturunkan dan dipercayakan kepada kita, akhirnya menumbuhkan lagi kepercayaan yang pada saat itu mungkin hampir pupus. Saya berpikir bisnis yang paling sustain adalah bisnis yang banyak dirasakan manfaatnya oleh orang. Saya melihat di Rotan ini kebermanfaatannya yang unlimited. Banyak orang yang terlibat, banyak tangan yang menyentuh, dan banyak doa yang dipanjatkan ketika tim ini bergerak. Kalau saya simulasikan ya, satu proses kursi itu dipegang mulai dari rangka. Kemudian setelah rangka ada istilahnya ikat. Setelah ikat ada namanya dekor. Pindahkan lagi ke finishing. Finishing aja itu prosesnya bisa 2, 3, 4 kali. Berapa orang yang kita libatkan dalam satu kontainer kursi misalkan? Ya bisa dibayangkan, satu kontainer kursi untuk yang teras saja misalkan, itu 460 kursi. Satu orang bisa mengerjakan 10 kursi. Berarti dalam satu kontainer kita membutuhkan 46 orang. Nah, kalau 10 kontainer ya tinggal dikalikan aja. Ya kurang lebih 500 orang dalam pengerjaan melibatkan untuk 100 kontainer. Ketika pameran 2012 akhir, nah itulah menurut saya prestasi yang kita torekan itu berhasil menggait pembeli dari Korea Selatan, dari Belanda, dari Turki, Singapura, Italia. Italia itu sudah ada regular buyer kita, tapi pada saat pameran itu kita mendapatkan buyer lagi. Terus Meksiko, ya kurang lebih ada 7-10 negara lah yang membeli pada saat itu. Furniture is like fashion. It always update. When you didn't get an update, it's done. Artinya, salah satu cara yang paling simpel ketika kita mulai atau mempertahankan buyer, ya dengan development produk. Development produk itu nggak perlu seruat apapun seruat yang kita duga ya. Hanya mungkin dari item yang ada kita modifikasi bahan bakunya, atau di antara yang lainnya adalah membangun komunikasi dengan buyer untuk mereka terus meminta inquiry kepada kita. Tapi dari sekian cara, ada satu cara yang memang ini menguji existing kita. Momentumnya ada pameran internasional. Nah, event inilah yang menjadi tolak ukur kita, menguji seberapa item kita ini bisa diterima oleh pasar. Event ini yang menjadi uji mental kita, seberapa nyalinya kita mau bisa atau kita bisa bertarung di dunia, di kancah internasional dengan membawa produk kita. Karena di situ akan datang banyak customer, akan di situ banyak pembeli dari berbagai negara untuk memang khusus cari furniture. Nah, itulah event setiap setahun sekali yang wajib sebenarnya bagi kita untuk pertama mengexisting bahwa ini loh, baik Mutiara atau Al-Fatih mampu bersaing di dunia global.
Dari situlah event ini yang akan juga mengukur kemampuan kita, seberapa kuat produk yang kita tawarkan ini menarik minat buyer. Bukan hanya produknya excellent, produknya bagus, harganya murah, tapi kalau penampilannya, bukan soal penampilan, artinya perlakuannya tidak kurang maksimal, bisa jadi lepas. Jadi banyak faktor, ya mungkin dari sisi produknya, dari sisi kitanya, bagaimana men-treatment buyer, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi. Tapi satu yang saya pahami dari sekian lama saya bergelut di bidang ini, ekspor, pelayanan itu adalah yang paling utama. Bagaimana customer kita berkomunikasi mendapatkan jawaban yang satisfied, jawaban yang memuaskan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beli. Oke, Jamal, this one container, this one 2 container, or that one is 10 container. Itulah closing yang paling bahagia. Sama halnya orang puasa itu paling bahagianya adalah momennya ketika berbuka. Nah, ketika mereka bilang this one container, that one 10 container, itulah frase yang kita tunggu-tunggu. Frase yang betul-betul membahagiakan kita. Buat teman-teman, buat rekan-rekan, saudara, apapun rintangan, apapun kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya itu bukan kesulitan. Itu adalah tahapan, itu adalah tangga menuju kesuksesan. Jangan pernah gentar, jangan pernah berhenti, bergerak. Taharrok, insyaallah fi taharrok al-barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.